Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darisman. Siang. Ngapunten mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara untuk saya di CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Adapun di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan D5 etika dalam pengambilan sebuah keputusan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak yaitu saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana Bapak menghadapi masalah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah ini yang berkaitan dengan moral ataupun nilai kebajikan. Baik Mas, yang pertama untuk mengidentifikasi masalah moral dan etika anak itu, yang pertama kami melihat langsung kondisi anak-anak di lapangan di waktu pembelajaran, laporan dari Bapak Ibu Guru, Bapak Komite maupun dari wali murid setiap anak di sekolah kami untuk mengidentifikasinya itu. Dan untuk seandainya ada anak yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam etika pun, insya Allah kami sudah mempersiapkan tim untuk melaksanakan dan menanggulangi hal-hal tersebut. Jadi yang pertama adalah melakukan identifikasi atau pengamatan terhadap perilaku yang anak lakukan di kehidupan di sekolah setiap harinya ya. Betul sekali. Nah untuk berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kemudian benar-benar sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada suatu permasalahan, kemudian ada dua opsi, ya semuanya itu mengandung nilai kebajikan sama-sama. Keputusan yang bagaimana yang Bapak ambil? Baik, yang pertama, setiap kita mengambil keputusan di sekolah kami ini, saya tidak mungkin sendiri. Yang pertama, kita melakukan musyawarah bersama Bapak Ibu Guru secara internal di sekolah kami. Setelah hasil dari sekolahan musyawarah internal itu, kami sosialisasikan kepada wali murid, kita ajak berunding. Setelah itu kita taren ataupun kita berdiskusi dengan Bapak Komite ataupun pihak-pihak terkait masalah tentang keputusan tersebut. Misal bila ada anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, atau anak ABK tapi selalu naik kelas, karena kita terbentur dengan suatu aturan, karena di Kemendikbud anak itu tidak boleh tinggal kelas. Yang pertama alasannya sangat jelas, bila anak itu tinggal di kelas mentalnya pasti terganggu. Yang kedua nanti kurang percaya diri di kelas tersebut. Yang ketiga pasti akan merasa malu dengan temannya. Untuk itu kami untuk memutuskan sesuai itu sudah kita rumuskan alasannya agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan, ataupun untuk kedepannya kita semakin lebih baik dan anak-anak itu merasa percaya diri ataupun merasa dihargai. Itu Mas. Jadi intinya Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta diputuskan sendiri, betul, tidak melibatkan dari pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Baik, untuk langkah-langkah yang pertama, kita mencari pokok masalahnya dulu. Bagaimana masalah itu terjadi dan sebab akibatnya juga. Terus kami juga punya jadwal. Kita memantau kondisi anak. Tadi yang kita bawa masalahnya itu anak yang belum bisa baca ataupun anak ABK selalu naik kelas. Nah, sebelum kita memutuskan, kita sudah punya trik, yaitu bagaimana mengajari anak-anak itu bisa belajar membaca, menulis ataupun berhitung, agar nanti di kemudian hari tidak terjadi yang sangat berbeda anak. Satu contoh, bila anak itu tidak bisa baca, walau mau bepergian salah jurusan, nanti kasihan sekali anak itu. Dalam hal ini sangat-sangat simpel sekali dalam memilih suatu jajanan. Kalau anak tidak bisa baca, pasti insya Allah anak itu akan kesulitan
untuk mengikuti kehidupan yang sebenarnya di kemudian hari nanti. Jadi prosesnya itu analisis, Betul. musyawarah terkait kasus tersebut. Kemudian yang saya tanyakan lagi adalah hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ilmu etika. Ya, kami punya jadwal bila ada anak itu yang mungkin ada dua kepribadian. Jadwal setiap pagi kita ajarkan komunikasi kepada anak-anak. Bagaimana kondisi mental anak-anak agar nanti tidak ada penyimpangan perilaku di sekolah. Misal, bila ada anak itu dari rumah sudah membawa masalah, pasti di sekolah akan membawa dampak yang kurang baik pada teman-temannya. Anak yang dari rumah sudah bawa masalah, misal dimarahi orang tua, di sekolah nanti pasti akan tidak kondusif di dalam kelas itu. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu guru untuk selalu bertanya kondisi mental anak-anak itu agar siap dalam menerima setiap pembelajaran. Yang menurut saya efektif adalah dengan adanya musyawarah atau komunikasi dengan Dewan Guru maupun pihak-pihak terkait. Wali murid. Jadi selama ini dengan berkomunikasi dengan Dewan Guru, kemudian dengan pihak-pihak terkait itu dapat mengambil keputusan yang paling baik, tidak merugikan. Kita terapkan di SD ini. Kemudian ada juga hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Siap. Untuk tantangan banyak sekali. Setiap keputusan itu akan menimbulkan suatu pertanyaan ataupun suatu dilema di sekolah kami. Bila ada anak yang belum bisa baca ataupun ABG sudah naik kelas, ada saja kejadian mungkin ada anak itu tidak bisa apa-apa naik kelas terus. Nah, nanti di kemudian hari itu anak itu pasti merasa seperti dikucilkan. Tapi di sekolah kami alhamdulillah belum ada seperti hal-hal tersebut. Insya Allah dalam keputusan kami memutuskan setiap masalah itu akan berdampak lebih baik dari kemarin, dan insya Allah tidak merugikan satu dengan yang lain. Anak-anak juga senang, merasa percaya diri, sekolah juga tidak melanggar aturan agama maupun aturan dari negara. Ya. Kemudian Pak, apakah yang Bapak miliki sebuah tata kala ataupun penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam prosedur seperti apa yang dijalankan? Baik. Setiap sekolah pasti punya tata tertib ataupun aturan. Bagaimana aturan itu untuk mengatur anak-anak agar etikanya baik, Mas, dalam di sekolah maupun di rumah. Jadi setiap berkomunikasi dengan orang tua, kita tanya bagaimana perkembangan anaknya itu di rumah, bagaimana nanti di sekolah, biar ada tidak ada orang tua itu menyalahkan sekolah. Oh, anakku di sekolah ora diajari apa-apa neng omah iso tata krama dan lain sebagainya. Insya Allah kami sudah punya jadwal tersendiri bagaimana setiap pagi pembiasaan itu kita ajari hal yang baik mulai dari etika, agama maupun anak-anak pengetahuan gitu. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ilmu etika itu, Pak? Ada, Mas. Yang pertama dari salah satu Bapak Ibu guru di sekolah kami. Jadi ada anak itu merasa nyaman dengan Bapak Ibu guru itu dan minta request. Mungkin pengalaman anak itu merasa nyaman dengan Bapak Ibu guru, salah satu Bapak Ibu guru itu. Dan kalau sudah merasa nyaman itu anak-anak itu bisa maksimal dalam belajar. Misal dalam membaca saja anak-anak itu maunya dengan Bapak si A gitu saja lah. Alhamdulillah dengan kesenangan hati dulu, dengan niat yang baik, insya Allah anak itu dengan mudah untuk mempelajari apa yang diinginkan. Jadi intinya mencari titik di mana anak itu nyaman dengan orang-orang. Minat dulu, nyaman dulu, senang dulu. Untuk dari semua hal yang Anda sampaikan, Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang selama ini Bapak lakukan itu apa, Pak? Yang pertama, untuk setiap keputusan ataupun manfaat dari kejadian kemarin, kita lebih ngerti bagaimana kita sudah melakukan aturan untuk anak. Misal saja
masuk jam 7. Banyak saja anak yang masih belum masuk karena ada berbagai banyak faktor. Kita tidak bisa untuk mendikte itu harus jam 7 karena setiap anak itu mempunyai orang tua yang berbeda-beda latar belakang. Mungkin ada bapak ibu orang tua dari murid itu yang bekerja serabutan, mungkin yang bekerja di pabrik ataupun yang berdagang. Jadi tidak bisa di aturan itu diterapkan satu, tidak bisa karena kita harus fleksibel dengan kondisi masyarakat sekitar sekolah kami. Ya, biasa sekali Pak, jawaban dari Bapak setelah memaparkan banyak sekali pengalaman yang telah Bapak lakukan yang ada di sini. Semoga kedepannya hal-hal tersebut dapat menjadikan pengetahuan saya dan nantinya kedepannya bisa menerapkan hal-hal yang lebih baik untuk saya. Kemudian cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih sekali waktunya yang telah diluangkan kepada saya. Sekali lagi saya terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mawan. Selamat siang. Ya pangapunten, mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara. Saya dari Navigator. Mohon waktunya sebentar pada Pak Mawan untuk melakukan diskusi berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas saya di Konfederasi Bapak. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak itu saya tanya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Pak Tri. Di sekolah memang ada macam-macam kasus. Jadi di dalam mengidentifikasi kasus, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau kasus itu termasuk suatu rujukan, tentunya kita harus menelisik lebih lanjut ya. Kasus ini terjadi kronologinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan kemudian tentunya ketika pilihan-pilihan itu terjadi, pilihan pengambilan keputusan itu terjadi, itu ketika itu menimbulkan suatu pertentangan di dalam hati mungkin ya, pertentangan juga dalam pengambilan keputusan ini, maka kami kategorikan itu sebagai dilema etika. Misalnya dalam suatu kasus misalnya gitu, ada anak ketika tidak membayar SPP, anak itu berprestasi. Kemudian anak ini mengalami kendala terkait dengan aturan yayasan mungkin ya, bahwa ketika anak ini belum membayar SPP, maka anak ini belum atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes atau ujian. Di satu sisi kita timbul rasa kasihan, anak ini kalau tidak ikut ujian nanti masa depannya bagaimana, untuk meneruskan sekolah jenjang berikutnya bagaimana. Terus kemudian di satu sisi yang lain kita juga harus memegang teguh prinsip atau peraturan dari yayasan. Nah di sini ada pertentangan semacam ini, kita sebut sebagai masuk dalam dilema etika. Namun demikian ada kasus-kasus lain yang merupakan rujukan moral ya, di mana kita harus bersifat empati, mungkin kita harus bersifat atau timbul rasa kasihan. Nah ini masuk pada rujukan moral. Berikutnya Pak, menurut Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama penting, kemudian benar-benar sama-sama mengandung nilai kebajikan itu bagaimana memang untuk kasus dilema etika ini kami merasakan ya cukup kesulitan ya dalam karena ada benturan tadi, ada benturan kepentingan, sama-sama pentingnya, sama-sama memiliki nilai yang apa namanya ya urgent semua gitu ya. Tetapi walaupun demikian kita juga harus berani mengambil sikap. Nah, prinsip dalam pengambilan sikap keputusan ini adalah bagi kami adalah bagaimana tujuan organisasi itu tercapai tanpa merugikan beberapa sisi. Dalam hal ini pasti ketika kita mengambil keputusan itu ya namanya keputusan pasti ada yang pro, ada yang kontra ya. Tapi prinsip kita harus mengambil prinsip sekecil apapun itu kita harus perhatikan ya efek-efek dari keputusan yang kita ambil. Jadi prinsip dalam pengambilan keputusan berikutnya adalah keberlangsungan organisasi dan juga membahagiakan seluruh orang seperti itu. Jadi intinya itu pengambilan keputusan itu kita ambil yang paling minim risiko. Betul, minim risiko betul. Untuk apa ya kebaikan dari Seluruh universal warga. yang terkait di situ ya. Iya, kebajikan universalnya harus pastinya. Selanjutnya Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kebajikan itu pasti ada langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh dari Bapak mengambil keputusan. Baik. Pertama kita lihat kasusnya dulu. Kasusnya itu kita harus teliti dulu, kita amati dulu bagaimana kasus itu bisa terjadi, penyebabnya apa, dan kemudian setelah kita tahu penyebabnya, kemudian apakah nanti di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran, misalnya ada pelanggaran aturan atau mungkin pelanggaran norma di situ. Terus kemudian selain itu ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil itu nanti apakah nilai-nilai positifnya apa, kemudian resikonya bagaimana, itu langkah berikutnya. Jadi kita menginventarisir dulu kemungkinan keputusan yang bisa diambil, kemudian dari kita inventarisir kemungkinan itu kita ambil resiko yang paling kecil, kemudian kita ambil keputusan yang lebih membahagiakan, yang lebih memiliki resiko kecil dan memiliki nilai manfaat atau nilai kebajikan universal yang lebih besar. Artinya dianalisis dulu penyebabnya apa, kemudian dicarikan solusi dan kita ambil keputusan yang paling baik di antara yang baik. Betul. Dan minim sekali resiko ya. Minim resiko. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal yang apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Selama pengambilan keputusan yang mungkin saya anggap efektif itu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan memang perlu diadakan komunikasi. Kita jelas tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa tahu permasalahannya. Maka di sini perlu kita komunikasi. Baik itu komunikasi dengan misalnya kasusnya itu dalam hal ini misalnya kasus orang tua, kasus siswa, maka mereka perlu kita ajak komunikasi. Kemudian selain itu komunikasi ini juga perlu kita adakan ketika kita mau mengambil keputusan. Itu kan mungkin kita perlu pertimbangan dari teman-teman, rekan-rekan sejawat itu
yang akan memberikan gambaran atau mungkin ramasan bagi kita. Jadi ketika kita nanti mengambil keputusan, kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan itu rekan-rekan kita itu terlintas di dalam benak-benak mereka. Jadi perlulah kita rangkul, kita perlu berkomunikasi. Dalam hal ini komunikasi itu saya anggap adalah hal yang efektif di dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya kita utamakan komunikasi dan sharing dari segala pihak yang terkait, bisa dari sejawat ataupun dari hal-hal yang terkait dari permasalahan itu ya Pak ya. Betul. Komunikasi. Yang selanjutnya Pak, mungkin ada juga hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, pasti tidak lepas yang namanya pro dan kontra. Betul. Kemudian langkah apa yang Bapak meminimalisir Iya. Jadi betul yang Mas Tri ngendikake bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan, sebaik apapun ketika itu berupa dilema etika itu pasti ada pro dan kontranya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil ketika saya sudah mengambil keputusan, maka perlu saya tekankan lagi karena yang saya sampaikan tadi efektif itu adalah bentuk komunikasi. Maka ini perlu kita komunikasikan, kita perlu kita sharingkan kepada semua pihak, baik itu yang pro ataupun yang kontra, nilai-nilai apa nanti yang bisa kita dapat ketika kita mengambil suatu keputusan A atau mengambil suatu keputusan B. Maka pastilah itu nanti masing-masing ada pertimbangannya, ada nilai positif dan ada juga nilai negatifnya. Itu kita perlu tuangkan di situ, perlu kita komunikasikan seperti itu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bentuk komunikasi inilah yang saya rasa perlu. Jadi untuk kalau pro itu aja kita agak mudah, tapi kalau kontra itu jadi yang jelas kita untuk menjelaskan bagi yang kontra itu kita kedepankan komunikasi, kita diajak sharing. Oh ini titik lemahnya di sini, titik baiknya di sini. Ditambahkan itu Pak. Yang selanjutnya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, misalnya Bapak mempunyai skala prioritas atau penjadwalan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu, yang saya tanyakan bagaimana jadwal ataupun schedule yang Bapak lakukan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Baik, di dalam menghadapi permasalahan tentunya tidak semata-mata bisa kita schedulekan ya Mas. Jadi kita lihat dulu permasalahannya itu tingkat kepentingannya, urgennya seperti apa ya. Ketika masalah itu memang harus dan segera kita mengambil sikap, maka kita tidak perlu untuk menjadwalkannya ya. Jadi kita harus segera mengatasi itu, karena ketika tidak segera diatasi nanti mungkin barangkali akan timbul masalah yang baru seperti itu. Jadi di dalam mengambil keputusan mengatasi suatu masalah ya mungkin ada yang kita jadwalkan ya. Jadi mungkin tetapi tidak seperti jadwal pelajaran ya. Jadi jadwalnya kira-kira pakai skala prioritas lah. Jadi mana yang lebih perlu kita dahulukan, maka itu yang kita dulukan, itu yang kita selesaikan. Tapi yang bisa kita pending, bisa kita nomor duakan lah istilahnya ya, itu nanti kita selesaikan berikutnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian kita ambil skala prioritas mana yang urgent kita dahulukan gitu. Selanjutnya adakah seseorang ataupun faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu dalam Bapak mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika itu Pak? Iya. Dalam hal ini kita sebagai pucuk pimpinan di lembaga SD ya terutama itu kita tentunya juga masih punya alasan
Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang mengalami suatu dilema dalam kita menuliskan, dan saya pun bersama rekan-rekan merasa bimbang, mungkin ya ragu ini yang mana, maka mungkin di sini ya memang perlu diperlukan pertimbangan dari pihak yang lain. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan atasan kita. Jadi kita juga perlu sharing juga dengan atasan ketika kita mau mengambil keputusan seperti ini, apakah nanti yang A ataukah nanti yang B. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam hal ini kita perlu koordinasi dengan Bapak koordinator seperti itu. Jadi intinya kalau masalah itu belum selesai di tingkat sekolah, kita bisa berkomunikasi atau berkomunikasi dengan atasan kita ya. Kemudian Mbak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kita dapat memetik pelajaran yang Bapak tentunya dapat memetik pengalaman atau pelajaran dari kejadian-kejadian yang Bapak alami. Ya, terima kasih Mas. Jadi dari obrolan kita mungkin dari pengalaman kasus ataupun permasalahan yang telah dihadapi, ada beberapa hal yang memang itu menjadi pelajaran terutama bagi saya ya. Yang pertama, ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema etika, maka kita pasti mengalami kebingungan gitu ya. Pasti mengalami kebingungan. Maka kejelian kita di dalam menghadapi suatu masalah, kemudian komunikasi itu sangat diperlukan menurut saya. Jadi nilai positifnya seperti itu. Dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, terutama dalam dilema etika ini, kita harus berani bersikap, kita harus berani bertindak. Mengapa? Karena kalau masalah itu kita biarkan, tidak akan putus, tidak akan selesai. Maka kita harus bersikap, kita harus bertindak. Tentunya juga tindakan-tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dengan melihat langkah-langkah prosedurnya seperti apa, apakah ini merugikan ataupun mungkin justru membahagiakan bagi organisasi, dan inilah yang menjadi tujuan utama seperti itu. Ya, dalam hati-hati kita tidak menimbulkan permasalahan baru ya. Demikian cara yang saya ajukan kepada Bapak. Semoga cara ini dapat menambah pengetahuan saya dan semoga dapat menjadi bekal untuk saya dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Kemungkinan bisa menjadi tidak ternyata bukan istrinya. Sekian, terima kasih waktu yang telah diberikan. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Sama-sama.